Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi hari ini pendengar Sabtu 13 Agustus 2022 dengan headline berita pagi ini. PDAM ND terbitkan aplikasi memudahkan masyarakat untuk membayar tagihan air. Bangkitkan perekonomian, 150 UMKM ramaikan Festival Golokoe Labuan Bajo. Bersama saya Leli Kara, kita akan ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, untuk memudahkan percepatan pelayanan secara digital perusahaan air minum, Perumda Tirta Kelimutu Kabupaten ND menyiapkan sarana prasarana penunjang pembayaran tagihan air minum dengan memanfaatkan aplikasi yang bisa diunduh melalui Play Store di ponsel Android. Seperti apa selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Terima kasih PDAM untuk langkah yang cukup efektif dengan penambahan fitur di pembayaran tagihan bulanan untuk air minum ini. Jika sarana prasarana penunjang teknologi informasi sudah memadai, dimungkinkan pelayanan pembayaran tagihan tidak mengharuskan pelanggan datang langsung ke kantor. Pembayaran secara online ini praktis, memudahkan pelanggan untuk membayar tepat waktu, cukup menggunakan aplikasi yang ada sehingga meminimalkan terjadinya tunggakan. Demikian disampaikan Direktur PDAM ND, Justinus Sani SE kepada RRI Jumat 12 Agustus 2022 kemarin. Dia melanjutkan aplikasi tersebut secara transparan akan menginformasikan seluruh aktivitas PDAM ND, baik dari aspek manajemen maupun aktivitas teknisnya hingga laporan keuangan. Tidak hanya menyediakan informasi semata, dalam aplikasi itu juga masyarakat bisa menyampaikan saran maupun masukan kepada pihak PDAM. Ketika PDAM ini adalah bagian dari pelayan publik yang menjadi bagian dari pelayanan hak dasar masyarakat, saya prinsip harus saya lakukan pertama adalah keterbukaan. Nah, berangkat dari situ, 3 tahun saya berada di PDAM, ada beberapa catatan-catatan yang sudah kami lakukan, dan yang terakhir kali ini adalah aplikasi tentang info PDAM pertama kali yang saya buat. Sementara itu, Fatima, salah satu warga kota ND dan pelanggan PDAM, mengaku gembira dan mendukung penuh inovasi yang dilakukan oleh PDAM ND. Karena dengan aplikasi itu, dirinya dengan mudah mengetahui jumlah tagihan yang harus dibayar. Selain itu, dengan aplikasi PDAM Info ini juga akan lebih menghemat waktu dan bisa membayar tagihan dimanapun dan kapanpun. Menurut saya cukup efektif, apalagi dengan aktivitas yang cukup tinggi, membuat kita tidak perlu antri di loket di kantor PDAM. Kemudian juga bagi kami yang ingin membayar lewat banking ini, langsung bisa terbaca tagihan bulan ini berapa, sehingga kami tidak perlu harus menelpon ataupun harus bertanya kembali ke loket PDAM terkait tagihan bulan ini. Jadi semuanya sudah masuk ke fitur terbaru ini. Harapannya mudah-mudahan ini bisa diaktifkan, dan mudah-mudahan kerjasamanya tidak hanya di Bank NTT saja, tetapi juga bank-bank milik pemerintah seperti BRI dan lain sebagainya, karena ini mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Aplikasi tersebut diharapkan dapat memudahkan pelanggan untuk berinteraksi dan meningkatkan kinerja pelayanan PDAM. Dengan pengelolaan pengaduan yang lebih baik, kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan PDAM juga dapat menguat sehingga terjadinya peningkatan pendapatan. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Meskipun sempat diguyur hujan yang cukup deras, ritual Tagakamba tetap lancar dan juga sukses. Ritual yang mengawali rangkaian kegiatan Festival Kelimutu ini diikuti perwakilan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten ND yang masing-masing membawa wetinata atau hasil buminya. Selengkapnya, Rosa Dalima melaporkan. Ria kopi wakira bewala cai walaku, mata sepi walu sepi. Main niku siap isu, tama sekamanga. Ritual Tagakamba sendiri telah menjadi agenda tetap tahunan pemerintah Kabupaten ND yang bekerja sama dengan melibatkan semua mosalaki atau tokoh adat dari seluruh wilayah Kabupaten ND, berlangsung di Museum Tenun Ikat. Pantauan RRI Jumat sore, utusan dari 12 kecamatan yang mengantarkan hasil bumi atau wetinata
diterima oleh Bupati Ende Haji Jafar Ahmad dan Ketua DPRD Ende Franciscus Tasso tepat di pintu masuk Saorio. Pada kesempatan itu Bupati Jafar kemukakan apa yang dihantarkan oleh perwakilan masyarakat dari 12 kecamatan ini kiranya bisa menjadi berkah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ende, sekaligus menjadi simbol kebersamaan. Selamat datang di Main Bajak kami. Ya, terima kasih apa yang kamu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan membawa berkah buat Ende kita semua, terutama Nabe Madimanu, Manuel Olo, nama terima, Datuk Panumere, ya terima, Moke, Mai tau, Nepo Oki, ya terima, Datuk Lo, ne Bostike, jadi itu pertanda kebersamaan kita. Mai Polo Ikpari, jadi saya senang sekali hari ini bisa menerima pertanda persahabatan kita abadi antara kita, neroka kita, satu waktu kita bersatu di rahim Pancasila ini. Jadi ini saya laporkan kepada Am yang sebaki yang saya hormati, hari ini selamat sore semua kita sudah datang dengan bawaannya yang saya senang sekali. Bukan bawaan kita lihat, tapi perhatian kita, adat kita, tetap kita junjung tinggi. Lebih lanjut, Bupati Jafar juga mengatakan akan memaparkan secara detail mengenai rencana pembangunan yang berkaitan dengan adat, seperti hubungan dan posisi masyarakat dalam sebuah pembangunan, serta wisata adat. Menurutnya, untuk memajukan potensi wisata adat, perlu ada pembelajaran atau pembanding dengan daerah lain di Indonesia yang sudah maju, seperti wisata adat di Pulau Bali dan Kalimantan. Bupati Jafar juga mengundang seluruh masyarakat yang hadir saat itu untuk menonton Suratin Cup U17 babak perempat final laga antara Perse Ende dan Persoe. RRI Ende, Rosada 5 melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Sebanyak 150 pelaku UMKM mengikuti pameran Festival Golokoe di Labuan Bajo, Manggarai Barat yang diselenggarakan Keuskupan Ruteng bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan BPOL-BF. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Dalam rangka memberi akses kepada semua UMKM. Para pelaku UMKM yang mengikuti pameran membawa produk tenun ikat, tenun tradisional, kerajinan tangan, gastronomi, fashion, dan produk perajian lainnya. Mereka berasal dari paroki-paroki di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Selain itu juga terdapat UKM Kabupaten Sika serta UKM Polres Manggarai Barat dan Lanal Labuan Bajo. Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng selaku Ketua Panitia Festival Golokoe mengatakan, festival ini harus memberikan nilai tambah berupa peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM yang terlibat. Kehadiran pameran UMKM ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mengutamakan produk lokal dan bangga menjadi buatan lokal. Gerakan UMKM perlu mendapat dukungan dari pemerintah agar UMKM dapat terus berkembang dan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah. Wakil Bupati Weng sendiri telah mengunjungi beberapa stan pameran dan berinteraksi dengan para pelaku UKM. Ia memastikan Pemkab Manggarai Barat siap membantu mengembangkan produk UMKM dan mengkomersialkan produk tersebut dan berharap kehadiran Waterfront City Marina Labuan Bajo yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu dapat menjadi titik pengembangan pariwisata termasuk pemasaran UMKM. Bahwa ada peningkatan ekonomi bagi pelaku-pelaku UMKM yang sekarang sedang pemerintah giat-giatnya kembangkan, bina, bantu, dan sekaligus memasarkan produk. Jadi ini luar biasa. Dan bagi Pemkab Manggarai ini juga ajang untuk membina mereka. Kita akan melihat nanti dari Dekernasda melihat mana produk yang belum memenuhi syarat itu akan dibina, dicari kelompoknya dan akan mereka bina. Itu juga salah satu aspek penting. Sementara Uskup Ruteng Insinyur Siprianus Hormat saat meninjau pameran produk UMKM masyarakat lokal di Waterfront City mengatakan pariwisata Labuan Bajo bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berkelimpan uang semata, tetapi juga bagi semua masyarakat lokal. Rakyat semua harus diberi akses. Dalam rangka memberi akses kepada semua UMKM. Puji Tuhan bahwa panitia berkenan memberikan akses itu kepada saudara-saudara kita UMKM dari seluruh Manggarai Raya ini. Prinsip ini yang kita maksudkan dengan pariwisata, memberi akses kepada masyarakat lokal, memberi dampak agar masyarakat juga ikut bertumbuh secara ekonomis. Insinyur Siprianus Hormat menjelaskan panitia pelaksana Festival Golokoe telah membuka ruang seluas-luasnya bagi para pelaku UMKM dari seluruh Manggarai Raya dan meminta kepada para pelaku UMKM agar terus meningkatkan kualitas produknya. RRI Ende, Ferry Soo melaporkan.
Dan kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Dalam rangka menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 ini, RRI-ND kembali menggelar kegiatan perlombaan yang diikuti oleh seluruh angkasawan-angkasawati RRI-ND. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Kegiatan perlombaan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 diawali dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala Stasiun RRI-ND Yuliana Marta Doki Esos pada Jumat kemarin, sekaligus sebagai tanda dimulainya seluruh rangkaian kegiatan, baik peringatan HUT Republik Indonesia ke-77 tahun ini, juga kegiatan menyongsong Hari Radio ke-77 pada bulan September mendatang, hingga kegiatan Festival Pelajar di bulan Oktober nanti. Kepala LPP RRI-ND Meti Doki mengungkapkan bahwa kegiatan perlombaan peringatan HUT Republik Indonesia tahun ini dilakukan secara intern, yakni lomba voli antar seksi, pengucapan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diikuti oleh perorangan, serta lomba memasak dengan bahan dasar singkong. Selain itu, RRI-ND akan menggelar kegiatan RRI Fashion Week di minggu ketiga dan minggu keempat bulan Agustus ini yang akan terbuka untuk umum. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh RRI-ND memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun atau Hari Radio ke-77 tahun 2022. Kegiatan yang kita selenggarakan secara internal. Ada pertandingan voli antar seksi, kemudian pengucapan proklamasi itu diikuti perorangan, kemudian lomba membuat makanan bahan dasar singkong. Selain itu, kita juga akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan dan sebagai rangkaian dari kegiatan Hari Radio, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di akhir bulan atau di minggu ketiga dan minggu keempat. Kita laksanakan RRI Fashion Week. Sementara itu, Antonius Budi Buku dari Seksi TMB RRI-ND mengungkapkan bahwa kegiatan lomba kali ini cukup meriah dan penuh dengan rasa persaudaraan. Perlombaan ini sangat bagus untuk kekompakan karyawan-karyawati LPP RRI dan semua karyawan. Harapannya mudah-mudahan di tahun yang akan datang lebih meriah lagi daripada tahun-tahun ini. Mungkin ada perlombaan yang lebih, ada tambahan-tambahan perlombaan begitu. Iksan dari Seksi Siaran pun juga mengungkapkan bahwa setiap kegiatan perlombaan menjadi ajang untuk menyalurkan hobi dan menambah kekompakan di antara sesama angkasawan-angkasawati RRI-ND. Kalau tanggapan saya sih sangat menarik ya, karena yang begini ini, yang olahraga apalagi lomba voli ini jarang-jarang kami ikuti. Jadi antusias pemain-pemain teman-teman ini heboh sekali, jadi baguslah. Bila perlu untuk ini tiap tahun diadakan seperti ini. Untuk diketahui, pada Jumat kemarin kegiatan lomba voli antar seksi di lingkup RRI-ND dilaksanakan. Kemudian pada hari Senin nanti akan digelar lomba pengucapan proklamasi kemerdekaan. Dan di hari Selasa mendatang ada lomba memasak dengan bahan dasar singkong antar seksi. Seluruh kegiatan lomba ini diikuti oleh seluruh angkasawan-angkasawati RRI-ND. RRI-ND Lady Badin melaporkan. Pendengar, sambut Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022, pemerintah Kecamatan ND Utara bersama PGRI ND Utara menggelar berbagai lomba. Dan seperti apa selengkapnya, pendengar, akan dilaporkan rekan Suimam. Camat ND Utara Zainuddin Ismail ketika ditemui RRI di ruang kerjanya Jumat 12 Agustus 2022 menuturkan berbagai kegiatan lomba dan karnaval ini telah selesai dilaksanakan kemarin melibatkan SD, SMP, dan SMA sewilayah Kecamatan ND Utara. Dijelaskan dalam kegiatan tersebut, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kecamatan ND Utara melaksanakan berbagai aneka lomba. Jadi kegiatan kita yang menyambut 17 Agustus RI yang ke-77 tingkat Kecamatan ND Utara kemarin, Kecamatan ND Utara bekerja sama dengan PGRI Kecamatan ND Utara melaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan antar SD, SMP, dan SMA, SMK. Kemudian ditutup juga dengan kemarin kegiatan karnaval semua kepentingan yang ada di ND Utara. Dikatakannya kegiatan lomba dan karnaval ini sangat meriah dan mendapat apresiasi dari Bupati ND. Lanjut Camat Zainuddin Ismail, harapan pihaknya ini bukan hal terakhir, tapi ini baru awal untuk dilaksanakan ke depannya lebih baik lagi. Dan berita terakhir, pendengar, komunitas Elizabeth Minister dari Jakarta turut berpartisipasi dalam rangkaian acara Festival Golokoe di Labuan Bajo dengan melaksanakan retret akbar kebangunan rohani Katolik. Ai Elizabeth melaporkan.
Harapannya semoga kegiatan ini tetap berlanjut, bukan saja hari ini, tetapi semoga ada hari-hari ke depannya. Kegiatan retret ini dipandu oleh Ibu Jani dan tim Elizabeth Ministry di Aula Gereja Maria Bunda Segala Bangsa Waisambi, Labuan Bajo pada Jumat 12 Agustus 2022. Retret akbar ini juga melibatkan umat Keuskupan Ruteng dan imam dari paroki-paroki dari berbagai kevikepan. Saat diwawancarai RRI, Jani mengatakan festival ini sangat bagus karena festival budaya dikawinkan dengan festival keagamaan yang merupakan mayoritas umat di Keuskupan Ruteng. Menurutnya, ini merupakan ide yang kreatif, inovatif, dan luar biasa. Tim Elizabeth Ministry juga mengapresiasi antusias umat dalam mengikuti Festival Golokoe dan Retret Akbar Kebangunan Rohani Katolik di Aula Gereja Maria Bunda Segala Bangsa Waisambi. Saya bersyukur karena umat begitu antusias, begitu rindu akan lawatan dan jamahan Tuhan Yesus. Saya berharap apa yang ditabur, apa yang di-sharingkan pada hari ini bukan merupakan akhir, tapi merupakan awal dari tumbuhnya benih iman rohani akan semakin tumbuh-subur, berbuah dan menjadi saluran berkat bagi umat di sini. Teruslah jaga persaudaraan meskipun berbeda. Jani juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di Manggarai Raya dan berkelanjutan, sehingga selain memajukan pariwisata Labuan Bajo, juga memajukan pertumbuhan iman daripada setiap umat, khususnya umat Katolik. Semoga bisa terus berkelanjutan, sehingga selain memajukan pariwisata Labuan Bajo khususnya, tapi sekaligus juga memajukan pertumbuhan iman daripada setiap umat, khususnya umat Katolik. Sementara itu, Suster Febriona SMG dari Paroki Sok, Manggarai Timur yang turut hadir dalam kegiatan Retret Akbar Kebangunan Rohani Katolik dalam Festival Golokoe yang dibawakan oleh tim Elizabeth Ministry mengatakan, dari sharing firman dan pengalaman yang sudah disampaikan, banyak hal yang didapatkan dan tentu membantu juga mereka sebagai biarawan-biarawati maupun orang muda dan orang tua yang hadir. Apa yang kami dapatkan tentu membantu juga, membantu kami, baik kami biarawan-biarawati maupun orang muda dan orang tua yang hadir pada saat ini tadi. Ya, dari sharing yang mereka sharingkan dan juga pembagian firman yang sudah disampaikan, banyak hal yang kami dapat, terutama hal itu ya berawalnya dari pengalaman kita pribadi, ya apa yang kita rasakan yaitu ke hidup dalam doa. Ya, dari situ kan banyak pengalaman dari setiap kita ya bisa di-sharingkan bersama tadi. Suster Febriona juga berharap agar kegiatan ini tetap berlanjut bukan saja hari ini tapi di hari-hari selanjutnya agar tetap terjalin hubungan persaudaraan ke depannya. RRI SP Labuan Bajo, Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.